Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulia. Selamat pagi, saya ucapkan dari Kota Medan. Saya sekarang lagi berada di hotel nih, yang berada di Stasiun Medan, yaitu The Prima Hotel Medan. Habis ini saya akan menuju ke Bandara Internasional Kuala Namu dan melakukan perjalanan penerbangan dari Medan menuju ke Padang. Trip Sumber. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Apabila kita nginep di Hotel The Prima, kita bisa melihat suasana dari Stasiun Medan. Nah, di bagian bawah itu lagi ada proyek pengerjaan untuk di Stasiun Medan. Dan kita akan naik kereta bandara yang stasiunnya terletak berada di sana tuh. Jadi rel bagian atas ya teman-teman. Oke, habis ini kita check out. Dan mari kita langsung menuju ke stasiun kereta api bandara di Bandara Internasional Kuala Namu di Kota Medan ini. Let's go! Suasana di Stasiun Medan sekitar pukul 10.43 karena di sini masih terjadi rekayasa ya, karena ada pembangunan besar-besaran di Stasiun Medan, makanya area di sini tuh ramai banget. Tetapi untuk kereta bandara itu ada tempat khusus untuk masuknya, dan saat ini tuh gabung dengan Sri Lela Wangsa. Nih. Pembelian tiket tujuan bandara, tujuan Binjai ataupun Kuala Bingi masuk melalui jembatan. Dan apabila menuju ke sana atau boarding menuju ke sana, itu merupakan boarding untuk kereta jarak jauh ataupun kereta lokal Siantar Express. Dan rame banget. Oke lah, kita langsung aja karena udah punya tiket menuju ke sini, menuju ke jembatan. Dan di sini ada kereta ya, ada kereta Sri Lela Wangsa menuju ke Binjai yang menggunakan ekonomi premium, dan di sini kelihatannya kereta Siantar Express deh dari Medan menuju ke stasiun Siantar. Langsung aja kita masuk ya, karena kurang lebih keberangkatan pukul 10.55 atau kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Trip kali ini bareng istri ya, liburan ke Sumber. Karena kereta api bandara dan kereta api Sri Lela Wangsa sekarang udah jadi satu, makanya di sini yang dulunya sepi ya, hanya digunakan untuk para penumpang kereta bandara, sekarang ramai banget sama penumpang kereta Sri Lela Wangsa. Nah, jadwalnya nih kayak gini nih. Ini ada Lin Sri Lela Wangsa, Binjai Medan, ada yang dari Kuala Bingi, tetapi cuma 2 keberangkatan. Dan kita bisa lanjut menuju ke Bandara Internasional Kuala Namu, tetapi kebanyakan ganti kereta ya teman-teman. Karena di sini menggunakan kereta ekonomi premium, dan di sini menggunakan kereta Wujin yang diproduksi oleh Korea Selatan. Dan harga tiketnya tuh ada yang 40.000, ada yang 65.000. Dulu tuh ekspres ya, dari Medan langsung menuju ke Kuala Namu. Tetapi sekarang udah berhenti di Bandar Kelipah, Batangkuis, Araskabu, ngecer banget. Apabila kita sudah memiliki tiket, kita akan scan tiketnya melalui gate otomatis yang berada di sini, dan tiketnya jangan sampai hilang karena tiketnya juga dipergunakan untuk keluar nanti ya teman-teman. Oke, kita scan dulu. Oke, sudah naik ke atas yang merupakan stasiun bagian atas ya, stasiun khusus untuk kereta bandara, dan kereta bandaranya juga sudah tersedia di sini. Jadi ini kereta bandara dari Stasiun Medan menuju ke Stasiun Bandara Kuala Namu itu full melewati jalur double track teman-teman. Nah ini dia, rangkaiannya menggunakan rangkaian KRD ya, produksi dari Wujin Korea Selatan. Harga tiket yang harus saya bayar untuk perjalanan pukul 10.55, ini harga tiketnya kurang lebih 40.000, dan sekarang tuh udah ada nomor kereta dan tempat duduknya ya. Dulu tuh duduknya bebas, tetapi sekarang udah ditentuin melalui sistem tiketing, dan saya akan naik di kereta nomor 3. Berarti berada di sini nih. Oke, kita masuk aja, dan suasana di dalam udah ramai banget tuh.
setelah lepas dari stasiun Batangkuis, ini udah ada beberapa seat yang kosong, akhirnya bisa satu kursi dengan istri. Tadi sempat mencari ya teman-teman. Dan saat kita membeli tiket melalui aplikasi Railing, itu tuh kita nggak bisa memilih nomor seatnya. Jadi nomor seatnya tuh udah otomatis dan bakal dipilih secara berurutan kayak gitu. Dan pas banget tadi saya dapatnya berurutan yang beda baris. Nah, di sini untuk di dalam kereta Wujen ini, untuk di kereta Bandara Internasional Kuala Namu, itu kursinya setengah depan dan setengah belakang. Dan untuk kursi yang hadap depan itu di seat nomor 6 dan di seat nomor 7. Nah, kalau menurut saya pribadi, ini lumayan sangat disayangkan ya. Untuk kereta Bandara Internasional Kuala Namu ini, kalau menurut saya sekarang itu udah downgrade banget. Ya, nggak bisa dipungkiri juga karena rangkaiannya juga udah tua, 10 tahun lebih. Tetapi kalau dilihat dari sisi pelayanan, itu stagnan dan bisa dibilang tuh bahkan menurun. Karena kenapa? Di sini kenapa sih harus dijadiin satu dengan kereta api Sri Lela Wangsa? Oke, mungkin untuk mengakomodir warga-warga Binjai yang ingin menuju ke bandara untuk dipermudah sehingga jadwalnya terintegrasi, tetapi akhirnya tuh kayak kurang kondusif dan bahkan perjalanannya itu tambah lama ya. Jadi macam kereta lokal nih jatuhnya. Dan saat ini pun teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu, kereta Sri Lela Wangsa itu pemesanannya bukan di menu kereta lokal, melainkan di menu kereta bandara. Aduh. Dan ini tadi para penumpang yang berdiri juga ada beberapa yang turun. Akhirnya ada kursi yang kosong juga. Penumpang berdiri ada yang turun dan ada yang dapat tempat duduk akhirnya. Gak bisa dipungkiri juga dengan bergabungnya dengan kereta Sri Lela Wangsa ini, harga tiketnya tambah lebih murah, 40.000. Dulu tuh harga tiketnya 100.000, pernah 70.000, dan waktu tempuhnya itu ekspres ya, 28 menit. Sekarang udah berhenti di semua stasiun yang dilewati, waktu tempuhnya menjadi 42 menit. Cukup disayangkan dan sayang sih, sekali lagi sayang. Sekarang pukul 11.28, udah tiba di stasiun Aras Kabu yang merupakan pemberhentian terakhir sebelum tiba di Bandara Internasional Kuala Namu. Dan ternyata di sini penumpang yang turun lumayan banyak nih. Nah, ini salah satu sisi positif apabila kereta bandara ini digabungkan dengan kereta api Sri Lela Wangsa. Jadi para penumpang yang mungkin dari Binjai itu bisa menuju ke Aras Kabu ini dengan harga yang jauh lebih murah dibanding menggunakan moda transportasi yang lain. Dan apabila kita naik kereta bandara ini dari kota Medan menuju ke bandara dengan harga tiket 40.000, itu juga sama macam kita naik moda transportasi lain macam bis ya, menuju ke Medan Fair naik Damri itu juga 40.000, Nice menuju ke Millennium Gaperta juga 40.000, dan apabila kita naik ALS menuju ke Ring Road itu juga 40.000 teman-teman. Dan kita diberangkatkan kembali dari stasiun Aras Kabu. Dari sini kita akan berbelok ke kiri menuju ke Bandara Internasional Kuala Namu. Jadi apabila berbelok ke kanan itu menuju ke arah Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, dan dipergunakan untuk kereta jarak jauh dan kereta barang untuk di divisi regional 1 Sumatera Utara ini. Alhamdulillah ini sudah tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, dan untuk kereta bandaranya ini datang tepat waktu. Harapannya ke depannya apabila keretanya berhenti di semua stasiun, itu sistemnya macam di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Mungkin bisa diterapkan di Indonesia juga. Ada kereta yang ekspres, ada yang kereta yang memang ngecer teman-teman, berhenti di semua stasiun yang dilewati.
Ya, mungkin di sini masih terkendala dengan jumlah armada dan sarana prasarana yang belum mumpuni ataupun menunjang untuk sistem tersebut. Semoga kedepannya tambah lebih baik, dan sebetulnya seneng juga sih lihat penumpang kereta bandara makin rame dan harga tiketnya juga makin murah. Oke lah, kita akan langsung menuju ke bangunan bandaranya, karena untuk di stasiun Bandara Kuala Namu menuju ke tempat check-in ataupun bangunan bandara itu berbeda. Kita harus jalan kaki lagi, dan apabila bawa barang bawaan yang lumayan banyak, tenang, di sini disediakan troli. Dan pada kesempatan kali ini saya akan naik pesawat Super Airjet dari Medan menuju ke Bandara Internasional Minangkabau di Kota Padang, yang merupakan satu-satunya pilihan penghubung Medan menuju ke Padang. Let's go. Kita masih mengantri untuk scan tiket keluar, jadi harapan kedepannya juga itu disediakan gate yang responsif untuk barcode-nya. Jadi kadang tuh apabila kita menggunakan barcode terus kertasnya agak lecek ataupun menggunakan HP, apabila di scan di sini itu membutuhkan effort yang agak lama untuk membuka gate-nya, teman-teman. Kadang tuh kurang responsif ya untuk gate-nya, dan kemungkinan nih gate-nya cuma ada beberapa yang disediakan, makanya bisa sampai mengular lumayan panjang. Apabila ini responsif langsung ding 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 kayak gitu kan, nggak harus nunggu lama-lama kayak gini ya teman-teman. Sudah keluar dan sudah tap out ya. Saatnya kita menuju ke bangunan utama dari Bandara Internasional Kuala Namu. Dan di sini merupakan tempat penjemputan, dan apabila teman-teman naik taksi ataupun ojek online ataupun lanjut naik bis itu dari sini, dan lanjut naik kereta bandara juga dari sini teman-teman. Dan apabila kita ingin menuju ke bangunan utama dari Bandara Internasional Kuala Namu, kita harus jalan kaki menuju ke sana. Jadi beda bangunan kayak gitu ya. Dan di sini tuh dulu tuh gede banget ya areanya, tetapi sayang untuk area bagian atas sekarang sudah tidak dipergunakan dan kelihatannya mangkrak. Sayang banget nih. Padahal kan apabila dibangun lagi ataupun dibersihin, dimanfaatkan lagi tuh bisa ya harusnya. Ya udahlah, kita langsung aja. Tempat check-in untuk maskapai-maskapai itu terletak di 2 lantai ya dari sini. Jadi teman-teman bisa langsung naik dari sini menggunakan eskalator yang ada, ataupun masuk ke area kedatangan terlebih dahulu dan naik eskalator atau lift dari dalam. Nah, tapi harusnya apabila naik ke atas ya, eskalatornya tuh dari sini. Ini kita harus nyebrang menuju ke sana coba. Harus effort ke sana coba. Dan ada pembatasnya kayak gini teman-teman. Padahal untuk area keluar dari bandara itu di sebelah kiri ya. Apabila langsung menuju ke sini itu enak banget. Ini malah kita harus menuju ke kanan sana dah. Ya udahlah. Nah, sekarang itu udah nggak ada security check lagi apabila kita masuk ke dalam Bandara Internasional Kuala Namu. Jadi security check-nya itu hanya sekali saat kita akan masuk ke tempat ataupun ruang tunggu sebelum kita boarding ya. Dan ini merupakan area kedatangan, banyak banget stall-stall yang jualan makanan ataupun oleh-oleh ataupun macam Alfamart ataupun Indomart kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa membeli makanan terlebih dahulu ataupun rileks sejenak sebelum melakukan penerbangan. Sudah naik 2 lantai menuju ke atas, dan ini merupakan suasana di counter check-in maskapai-maskapai yang ada di Bandara Internasional Kuala Namu. Jadi sesuai namanya, untuk bandara ini juga melayani penerbangan internasional ya, menuju ke Qatar, menuju ke Singapura, Malaysia, dan bahkan menuju ke Bangkok juga teman-teman. Nah, kita cari untuk tempat counter check-in dari Super Airjet. Nah, Super Airjet ini merupakan Lion Group ya. Jadi satu grup dengan Batik Air, Lion Air, dan Wings Air. Nah, kita cari menuju kemana? Dan kita naruh bagasi, karena ada bagasi yang lumayan besar sehingga tidak bisa dibawa menuju ke dalam kabin, harus dibagasikan ya. Rame banget ternyata. Dan untuk Super Airjet sendiri itu melayani beberapa rute dari Bandara Internasional Kuala Namu ini. Kebanyakan itu rutenya menuju ke Jakarta ya. Ada menuju ke Padang, dan mulai bulan Juni besok itu membuka rute baru menuju ke Pekanbaru teman-teman. Ya udahlah, kita ngantri terlebih dahulu ya. Sudah berhasil untuk melakukan proses check-in, tetapi ternyata di sini untuk bagasinya harus kita
tersendiri ya, karena untuk dimensinya lumayan besar, melewati jalur OOG namanya. Dan ini udah mepet banget, harusnya udah waktu boarding ya. Ini udah ada tag bagasinya juga, kita tinggal masukin aja teman-teman. Nah, OOG itu terletak di bagian ujung sini, di ujung bagian sana, dekat dengan counter check-in Garuda ya, di baliknya sana tuh. Oke lah, 12.15 sudah harusnya jadwal boarding ya teman-teman. Let's go, kita taruh di bagasi OOG. Nah, OOG itu baggage out of scope. Jadi mungkin lebarnya ini nggak bisa muat untuk barang-barang yang besar, makanya harus dilewatin jalur khusus nih. Dan ada scan X-ray juga ya. Ini bakal masuk ke sana. Sudah naruh bagasi di OOG, saatnya kita melewati security check. Semoga nggak terlalu ramai ya teman-teman. Dan belum ada pengumuman sih untuk boarding di pesawat Super Airjet menuju ke Padang yang saya naiki, padahal harusnya ini jadwalnya udah boarding. Mungkin udah terjadi proses boarding di gate keberangkatan, tapi belum ada pengumuman. Saya juga nggak tahu, mari kita menuju ke sana aja. Wah, hektik banget, karena untuk di antrian Super Airjet itu nggak dibedakan ya. Jadi antrian Jakarta sama menuju ke Padang itu jadi satu, rame banget. Alhamdulillah selesai juga security check setelah ngantri lumayan lama karena lumayan panjang untuk antriannya. Dan udah ada pemberitahuan untuk boarding di gate nomor 8. Ini para penumpang yang menuju ke Padang udah mulai masuk semua ya teman-teman. Oke, kita masuk terus saja. Saat ini masih ngantri untuk masuk ke dalam pesawat, dan alhamdulillah ini boarding masuk ke dalam pesawat kita mendapatkan fasilitas Garbarata. Dan untuk aircraft yang digunakan Super Airjet pada hari ini menuju ke Padang IU863 adalah Airbus A320-200 dengan kode registrasi PKSTD. Di sana juga ada Citylink tuh teman-teman. PKGLI Airbus A320 juga. Dan suasana di Bandara Internasional Kuala Namu kurang lebih seperti ini. Hahaha. Alhamdulillah setelah melewati proses yang riuh banget, akhirnya berada di dalam pesawat. Dan ini merupakan penerbangan IU863 dari Bandara Internasional Kuala Namu menuju ke Bandara Internasional Minangkabau. Udah lama banget nih nggak ke Sumatera Barat, terutama ke Kota Padang. Mari kita nikmatin perjalanannya. Untuk Airbus A320 ini standar ya, untuk kursinya itu konfigurasinya adalah 3-3, dan di sini legroomnya lumayan untuk penerbangan kurang lebih selama 1 jam. Langsung ada kantung untuk menaruh barang atau botol, dan ada safety instruction card. Dan di sini tidak ada fasilitas apapun selain meja lipat kayak gini. Dan saya duduk di seat nomor 25, pandangan keluarnya kayak gini teman-teman. Halo, good morning Supergas, Sabian Super Airjet, Captain Filius Tavibri Dolo Kilera. At the time Supergas would like to welcome Bapak Ayu 863 destination to Padang. The flight time to Padang will be taken in 1 hour. In accordance with civil aviation safety regulations, smoking is prohibited, including illicit cigarettes that is prohibited to diminish the event in the self-docking system of smoke detectors in all lavatories. The use and charge of the equipment using little battery with a power bank is prohibited during the flight. Thank you for your cooperation and enjoy your flight with the Supergas. Supergas, we're ready to have the reservation. Thank you. Sekarang pukul 12:57, ini pesawatnya lagi taxiing untuk menuju ke runway, dan habis ini kita akan segera take off untuk menuju ke Kota Padang, menuju ke Bandara Internasional Minangkabau. Dan Bandara Internasional Kuala Namu ini lagi rame-ramenya ya, ada AirAsia, ada Lion Air, ada Wings Air, ada Citylink, ada Garuda Indonesia, dan ada maskapai-maskapai lain. Dan di sini ada My Indo Airlines yang digunakan untuk pesawat kargo teman-teman.
Oke, ini kita sudah take off dari Bandara Internasional Kuala Namu dan penerbangan menuju ke Bandara Internasional Minangkabau itu kurang lebih sekitar 1 jam. Dan selama penerbangan kita tidak mendapatkan fasilitas apapun. Di dalam pesawat juga tidak ada layanan untuk membeli sesuatu, makanan ataupun merchandise kayak gitu teman-teman. Makanya apabila teman-teman naik Super Airjet seperti ini, ya penerbangan kalau sejam oke lah, tetapi kalau penerbangan lumayan lama macam Medan menuju ke Jakarta ataupun menuju ke rute-rute lainnya, saran saya sih untuk membawa makanan ataupun minuman pribadi dan sudah menyiapkan hal-hal yang diperlukan macam hiburan, musik ataupun film, jadi biar nggak bosan selama perjalanan teman-teman. Dan untuk penerbangan kali ini itu penumpangnya penuh teman-teman, jadi semua kursi terisi dengan penumpang. Dan harga tiketnya dari Medan menuju ke Padang ini sekitar 1,1 juta. Jadi apabila kita naik pesawat cuma 1 jam, apabila kita lewat jalur darat, lewat naik bis, lewat Toba ataupun lewat Gunung Tua ataupun lewat Pekanbaru, itu waktunya kurang lebih bisa 24 jam, 1 hari 1 malam. Jadi apabila kita naik bis yang kelasnya agak tinggi sekitar 500 ribuan, ya mungkin jatuhnya hampir sama ya, karena kan 500 ribu itu belum termasuk dengan biaya hidup nih. Nah ini 1,1 juta udah praktis dan tinggal kita menunggu aja untuk tiba di Kota Padang. Untuk saat ini penerbangan dari Medan menuju ke Padang seharinya itu cuma ada 1 penerbangan dan hanya dilayani oleh Super Airjet ini teman-teman. Sebelum pandemi COVID-19 itu ada maskapai Lion Air dan akhirnya ada maskapai Citylink juga, dan akhirnya digantikan oleh pesawat kecil yaitu pesawat ATR yang dioperasikan oleh Wings Air. Dan saat dioperasikan oleh Wings Air itu harga tiketnya itu membludak jauh banget ya bedanya. Bahkan tuh tembus 2 jutaan teman-teman. Jadi sekali perjalanan dari Medan menuju ke Padang dulunya itu 2,1 juta. Akhirnya seluruh penerbangan Wings Air itu diganti oleh Super Airjet ini dan masih satu grup, dan harga tiketnya turun cukup jauh ya, dari 2,1 menjadi 1,1. Jadi harga tiketnya itu turun 1 juta saat sudah dioperasikan oleh Super Airjet ini. Next yang bakal digantikan oleh Super Airjet juga adalah rute dari Medan menuju ke Pekanbaru yang saat ini juga masih dioperasikan oleh Wings Air dan Citylink juga menggunakan pesawat ATR, dan bakal digantikan oleh Airbus A320 seperti ini.
44 kita sudah mulai memasuki Provinsi Sumatera Barat. Jadi kita udah meninggalkan Provinsi Sumatera Utara ya teman-teman. Nah, untuk di lintas barat ini perbatasannya terletak di antara Kabupaten Mandailing Natal dengan Pasaman Barat. Mandailing Natal berada di Sumatera Utara dan Pasaman Barat terletak di Sumatera Barat. Wah, view-nya Masya Allah keren banget teman-teman. Jadi kita melewati pesisir lintas barat Sumatera nih. Telah menjaga kebersihan dan kenyamanan di dalam kabin pesawat. Dalam waktu beberapa saat lagi, supir kru kami akan mengambil sisa makanan dan minuman. Kami mohon bantuannya untuk membuang sisa makanan dan minuman tersebut di tempat yang telah disediakan oleh awak kabin. Terima kasih. Sekitar pukul 13.58 ini pesawat yang saya naiki persiapan untuk landing di Bandara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman. Dan ini kita udah turun terus dan persiapan untuk landing. Nah, posisi pesawat yang saya naiki masih berada di barat dari Pulau Sumatera ya teman-teman, berada di atas pesisir barat. Ada pengumuman lagi dari krunya nih. Elektronik harus dimatikan. Kami beritahukan juga selalu mendarat agar tetap duduk sampai pesawat telah berhenti dengan sempurna.
Alhamdulillah pukul 14.16 kita sudah landing dan tiba di Bandara Internasional Minangkabau. Nah, ini ada pengumuman nih dari krunya nih. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Alhamdulillah tiba juga di Bandara Internasional Minangkabau setelah menempuh perjalanan atau penerbangan kurang lebih 1 jam, dan alhamdulillah penerbangan juga lancar banget dan baru dibuka nih untuk pintunya teman-teman. Para penumpang udah pada berdiri semua. Ini saya masih duduk nunggu ngantri ya, karena saya berada di barisan bagian belakang sih bisa dibilang. Dan tadi waktu landing tuh keren banget ya, kita bisa menikmati view dari kota Padang. Wah, Masya Allah, sugoi. Oke, saatnya kita turun dari pesawat, dan ini juga diperbolehkan untuk turun via pintu belakang dan kita melewati tangga bantuan kayak gini teman-teman. Welcome to Bandara Internasional Minangkabau, dan di sana ada Garuda Indonesia 777. Kelihatannya pesawatnya digunakan untuk keberangkatan haji teman-teman. Dan ini merupakan pesawat Airbus A320 dari Super Airjet PKSTD yang barusan saya naiki. Wow, mantap. Terakhir kali ke Sumatera Barat, ke Kota Padang itu sekitar tahun 2021-an ya, atau 2022-an. Dan akhirnya sekitar 2-3 tahun kemudian bisa kembali menuju ke Kota Padang lagi. Dan habis ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Bukit Tinggi. Akan naik travel namanya AWR teman-teman. Sebelumnya mari kita ambil bagasi terlebih dahulu ya. Let's go! Apabila kita keluar tidak menggunakan garba rata, kita harus jalan kaki di pinggiran area bandara seperti ini ya teman-teman. Dan ada tumpukan bagasi-bagasi yang akan segera disortir menuju ke conveyor belt di tempat kedatangan untuk diambil para penumpang. Dan saat ini tuh ada Pelita Air, ada Citylink, Super Airjet sama Garuda. Dan di sana kelihatannya ada pesawat charteran ya. Ini Pelita Air menuju ke Jakarta teman-teman. Oke, kita masuk ke area kedatangan domestik atau domestic arrival. Karena untuk di sini juga melayani penerbangan internasional ya, menuju ke Kuala Lumpur. Oke, welcome to Padang. Kita ambil bagasi terlebih dahulu. Alhamdulillah ini sekitar pukul 14.32 udah tiba di bangunan terminal dari Bandara Internasional Minangkabau, dan suasana di area kedatangan seperti ini di bagian pengambilan bagasi. Dan kelihatannya memang yang berada keramaian di sana merupakan conveyor belt untuk pesawat yang baru datang. Dan kelihatannya di sana Citylink dari Jakarta sekaligus Super Airjet dari Medan ya teman-teman. Alhamdulillah dapat juga nih untuk bagasinya. Setelah menunggu lumayan lama ya teman-teman. Dan habis ini mari kita langsung keluar aja dari area kedatangan. Dan kloter-kloter terakhir untuk bagasi saya, dan udah mulai sepi nih di area kedatangan pengambilan bagasi. Let's go, kita keluar. Pertama kali ke Sumatera Barat. Biasanya suka disangka orang Padang. Disangka orang Padang, padahal orang Aceh Tulen ya. Tulen, karena hidung katanya, sama alis katanya mirip orang Minang. Dan bandaranya tuh unik ya. Ciri khasnya kayak gitu ya. Vibes-nya memang Minang banget, Minang banget. Oke, kita keluar yuk. Lanjut ke Bukit Tinggi. Kloter terakhir nih dapat bagasi, udah sepi banget nih. Saatnya kita keluar. Nah, apabila kita keluar ingin menuju ke kota, kita bisa naik kereta bandara ya teman-teman. Jadi di Sumatera itu kereta bandara tuh ada 3 nih, di Medan, di Padang, sama di Palembang ini. Nah, kita juga bisa naik ojek online dan kendaraan-kendaraan lain. Dan untuk kereta bandaranya itu namanya Minangkabau Express. Tujuannya menuju ke stasiun Padang, Tarandam, dan tujuan akhirnya stasiun Pulau Air. Karena saya udah pesen travel menuju ke Bukit Tinggi untuk AWR, kelihatannya kita tunggu sini aja lah ya.
Yuk, ini kita udah dijemput. Travel yang sudah dipesan dari bandara menuju ke Bukit Tinggi itu harganya sekitar 90 ribuan. Travel AWR. Dapat yang elep. Tuh. Ini kelihatannya ini deh. AWR. Ya, ini aja Bang bagasinya. Mobilnya ini ya? Oke. Nah, di sana itu merupakan stasiun kereta api. Lumayan jauh juga ya. Nah, kita bakal naik kayak gini nih. Dan kelihatannya bukan lewat jalur Lembahanai, kelihatannya bakal lewat jalur yang lain. Lewat Melala ya nama daerahnya ya kalau nggak salah. Dan jalurnya bergunung-gunung menuju ke Bukit Tinggi. Yang harusnya 2 jam udah sampai, bisa jadi ini 3 sampai 4 jaman. Karena jalur alternatif kan. Nah, jalur utamanya terputus kemarin karena banjir bandang ya. Udah berada di dalam AWR yang akan mengantarkan kami menuju ke Bukit Tinggi dan dapat di baris kedua bagian belakang. Bagian belakang kosong sama bagasi. Biayanya 90.000 dan ber-AC teman-teman. Ah, kalau kayak gini lega banget nih. Oke, bisa taruh sini. Dan ini apabila dari Kota Padang dijemput dan diantar di Bukit Tingginya. Jadi sistemnya itu merupakan door to door. Bismillahirrahmanirrahim. Sekitar pukul 15:10 ini diberangkatkan dari Bandara Internasional Minangkabau. Dan kosong ya teman-teman, cuma ada 4 penumpang aja. Ini kelihatannya untuk bagian sini nggak dipakai ya, untuk bangunan Bandara Internasional Minangkabau-nya. Masih under construction tulisannya. Dan kelihatannya ke sana tuh menembus ke stasiun kereta bandaranya teman-teman. Tadi ada shuttle-nya sih, jadi apabila lewat sini lumayan jauh juga ya jalan. Karena kayak nggak nyambung akhirnya, karena di sana masih ada under construction-nya ya. Nah, kayak gini nih. Suasananya nggak terlalu rame dan panas banget ternyata. Alhamdulillah sekitar pukul 17.58 udah tiba di tujuan di Kota Bukit Tinggi dan kami akan menginap di Bamboo Shack itu. Sebelumnya kita check-in terlebih dahulu di sini ya. Let's go. Wah, nginep di Sumbar, disuguhi kayak gini dan tempat penginapannya kayak gini. Dan ini murah loh ya. 200 ribuan. Nggak nyampe 300. Nggak sampai 300. Tapi harga aslinya 3,5 kan. Harga aslinya 3,5. Kemarin dapat dari Traveloka ya, sekitar 270-an. Pagi-pagi bisa nikmati suasana seger. Masya Allah. Dan walaupun ini nggak pakai AC nggak apa-apa, pakai kipas angin, udah dingin soalnya. Mantap banget nih. Alhamdulillah perjalanan saya bersama istri sudah tiba di tujuan saya, yaitu di Kota Bukit Tinggi. Rencananya saya dan istri akan liburan beberapa hari di Provinsi Sumatera Barat dan pastinya nanti akan naik kereta api ya. Jadi tunggu video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.